MBJ Hobi Bola guys. Ngopi santai bahas bola sampai puas. MBJ Ngopi Bola guys. Oh, udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun boboto Persib sealam dunia. Persib menang, boboto pun senang. Kembali lagi bareng gua Ardi di podcast single ngopi bola. Bukan single sih, apa? Ya kayak membahas aja nih, konten membahas ya. Membahas tim kesayangan, bukan membahas yang lagi rame di media sosial yaitu si paling jago away katanya. Ya, biar aja lah itu mah ya. Nanti aja kita bahasnya untuk si paling jago away. Kita fokus saja kepada tim kebanggaan kita yaitu Persib Bandung. Persib Bandung musim 2026-2027 apakah akan menjadi tim super atau hanya sekedar hype transfer? Kenapa? Ya, mungkin itu pertanyaan banyak bobotoh. Karena apa? Dari segi transfer Persib sangat menggembarkan ya. Karena apa? Ada beberapa pemain timnas yang direkrut oleh Persib ya, seperti Sandy Walsh dan Ratnat Uratbangun masuk ke skuad tim Persib. Juga masuknya MVP musim kemarin yaitu Mariano Peralta ya, yang dimana Mariano Peralta sudah dikontrak tim lain tapi akhirnya dimainin di Piala Presiden oleh Persib Bandung. Gimana nggak gempar ya? Makanya saya bilang Persib akan menjadi super tim atau hanya sekedar hype transfer ya. Karena apa? Era sekarang tuh era Igor Tolik ya, bukan lagi era Bojan. Itu tantangannya. Tantangannya apa? Apakah Igor Tolik bisa meracik atau membuat sistem yang lebih baik daripada Bojan atau meneruskan sistem Bojan menjadi lebih baik lagi? Itu. Kenapa? Di atas kertas Persib itu adalah tim dengan skuad kedalamannya yang cukup atau sangat bagus di Liga Indonesia musim 2026-2027 ya. Salah satu menjadi kandidat juara ya, kandidat juara. Saya tidak bisa memastikan bahwa Persib pasti juara. Karena apa? Kita jangan mendahului takdir, tapi di atas kertas ya seharusnya Persib bisa mendapatkan titel tersebut yang keempat kali berturut-turut. Amin. Boto aminin aja dulu ya. Nah, Igor Tolik ya harus bisa benar-benar meracik tim ini sebaik mungkin ya. Jangan sampai para bintang ini memainkan egonya di lapangan dan itu akan berbahaya untuk Persib Bandung. Persib Bandung harus menjadi suatu tim dalam permainan. Oke? Nah, Igor Tolik ya mungkin Boto harap-harap cemas ya. Apakah Igor Torik bisa membawa Persib lebih baik ya atau mempertahankan kedidakjayaannya Persib di Liga 1 ini? Di mana ekspektasi Boboto pasti sangat tinggi ya kepada Igor Tolik. Nah, Igor Tolik harus bisa kuat-kuat mental. Ya, karena tidak boleh ada kata masih berproses kah, masih mencari chemistry kah ya. Karena apa? Kalau sudah memakai jersey ya Persib harus total ya, harus total para pemain dan juga pelatih yang ditunjuk oleh Persib. Tidak ada kata lain yaitu menang. Tapi Boboto ingat ya, boleh kita selalu berharap menang, menang, menang. Tapi dalam pertandingan pasti ada aja yang namanya kekalahan ataupun hasil imbang. Kita sebagai bobotoh harus lebih dewasa lagi ya. Kita melihat kemenangan, melihat kekalahan ataupun hasil imbang terhadap tim kesayangan kita bobotoh harus dengan dewasa ya. Jika emang permainannya tidak bagus ya kita kritik. Tapi emang kalah dengan permainan bagus ya mungkin bukan rezekinya saja ya. Makanya itu saya harap atau gua harap untuk Igor Tolik bisa mengemban ya tugas barunya sebagai
kepala pelatih Persib dan membawa Persib melangkah lebih jauh ya levelnya ya. Di liga kita bisa berprestasi, di level Asia kita bisa lebih tinggi lagi. Betul? Ya, betul. Nah, Persib apakah akan menjadi super tim atau apakah hanya hype transfer saja? Itu kan pertanyaannya. Karena apa ya? Saya bilangin gini, kita sudah ada Sandy Walsh, Urat Mangun, kemudian Mario Peralta, Mait apa backnya Persib itu yang baru itu Mutobo ya, terus ada Gaguto, ada Balsa Sekulik, juga baru Melano ya. Kemudian baru kemarin back lagi namanya Loncar yang didatangkan oleh Persib. Ya, di atas kertas mereka bukan pemain-pemain biasa saja, tapi mereka salah satu pemain-pemain yang direkrut Persib dengan level tertinggi atau level Asia. Ya, gitu. Apakah Persib ya dengan pemain-pemain yang sudah direkrut ini bisa menunjukkan ke super timannya ya, jangan hanya sekedar hype transfer saja. Kita bisa melihat ya hasil dari Igor ini ya ke depan dengan melihat pertandingan pramusim, walaupun pramusim itu bukan patokan, tapi kita bisa melihat ke depannya Persib akan seperti apa di tangan Igor Tolik, di mana Persib di Piala Presiden itu kita bisa mensapu bersih di fase grup dengan 9 poin. Kemudian kita mengalahkan tim rival kita yaitu ya tim rival kita yaitu mungkin itu juga tim rival ya, masih rival. Masih rival. Ya, begitulah ya. Yaitu Persija Jakarta yang dipegang oleh ex pelatih timnas yaitu Sintayong dengan kalah 2-1 ya kan, bukan Persib yang kalah, tapi Persija yang kalah oleh Persib di semifinal 2-1 skornya. Saya ngelihat Persija itu bukan tim yang biasa-biasa aja ya, tapi mereka tim yang sudah siap mengarungi Liga 1 2026 2027 ya, salah satu mungkin yang akan mengganjal Persib mempertahankan gelarnya di Liga 1 dengan apa ya, itu salah satunya merekrut Sintayong, juga beberapa pemain yang direkrut Persija nggak main-main kayak strikernya ya kan, Loncar tuh ya, juga ada pemain Korea Selatan ya yang pernah main di timnasnya itu juga bagus. Makanya Persija mungkin di musim 2026-2027 akan menunjukkan permainan-permainan yang berbeda di tangan STY ya. Tapi kita melihat dengan komposisi di lapis 2 atau 3 Persib bisa melaju ke final. Nah, yang seru lagi kita ke final melawan Persibaya. Walaupun kita di final harus mengakui kekalahan kita dengan skor 1-1 dan penalti 5-6 ya. Kita ucapkan untuk Persibayanya telah menjuarai Piala Presiden 2026. Saya melihat Persibaya adalah tim yang sudah siap untuk menjuarai Piala Presiden ini dan juga mungkin akan menjadi batu sandungan untuk Persib mempertahankan gelar juara di Liga 1 ya 2026-2027 gitu. Kalau melihat permainan Persib dari Piala Presiden cukup menjanjikan ya, Igor Tolik sudah kelihatan ya mau seperti apa Persib di bawahnya, tapi kita bisa lihat lagi nanti di acara apa ya, acara gue searching dulu, di acara lagi, di training centernya Persib di Bali ya, dengan format cup di mana Persib akan mengadakan pertandingan melawan Bali United, juga tim dari Malaysia. Nah, di situ kita akan melihat ya racikan Igor Tolik yang belum disapul waktu di Piala Presiden. Di sini kemungkinan besar pemain-pemain yang kemarin main di AFF ya di timnas akan balik dan akan mengikuti training center ini ya di Dewata Challenge Cup ini.
Nah, kita akan lihat kemampuan Igor untuk membangun dan membuat sistem permainan Persib seperti apa dengan pertandingan-pertandingan yang akan dilaksanakan oleh Persib di Bali melawan Sabah juga Bali United ya. Walaupun itu bukan patokan, jika misalkan Persib di pertandingan tersebut mendapatkan hasil positif ya ataupun negatif, itu ingat Bobotoh, bukan patokan ya. Ingat, itu hanya laga uji coba, laga menguji para pemain-pemain baru dan pemain lama apakah mereka bisa bermain tim ya atau membangun chemistry di dalam permainan di lapangan untuk Persib Bandung. Dan untuk memastikan Coach Igor menentukan 11 pemain inti yang akan bermain di Liga 1 juga Asia. Begitu ya. Nah, Persib musim ini emang benar-benar super tim. Ya, super tim. Itu super tim. Semoga aja tidak hanya bicara sekedar super tim, tapi ditunjukkan secara permainan ya. Di level di pertandingan Asia, di kompetisi Asia kita bisa lebih melangkah jauh, dan di liga kita bisa menjadi selalu yang terbaik. Itu yang namanya super team. Jangan sampai kita Persib hanya menjadi super hype transfer ya. Oke, gitu saja untuk para boboto sedikit pembahasan saya tentang Persib. Jika ada kekurangan atau yang tidak setuju, ya kalian bisa komen-komen ya di video saya ini ya. Karena saya baru belajar juga nih membahas-bahas Persib di depan kamera. Biasanya ngebahas Persib itu di tongkrongan kopi aja. Saya ya coba aja ini ngobrol ya di sini buat teman-teman ya, itu tentang pembahasan saya tentang Persib. Kedepannya juga harapan saya ke Persib di musim 2026 dan di kompetisi Asia. Oke, salam boboto Persib. Persib juara namanya. Salam.